Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salsabila itu nama yang sangat indah, mata air atau sumber kebahagiaan di surga. Ada yang mau masuk surga di sini? Ada? Mana? Oh, banyak. Yang mau mati ada? Ada ya. Padahal mau masuk surga itu harus mati dulu. Kalau ada nabi yang dapat julukan ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Itu nabi-nabi spesial karena ujiannya juga spesial. Ada ungkapan kalimat al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan dari Allah itu berbanding lurus dengan ujian yang dikasih. Salsabila yang nanti insya Allah kita semua akan dapat, itu harus sering-sering kita tanya ke dalam, apa yang udah kita lakukan untuk mempertahankan keimanan kepada Allah. Di akhir zaman seperti ini, peluang maksiat terbuka lebar. Ada anak-anak bilang Kamis party, Sabtu ngaji gitu. Alhamdulillah saya lihat, saya udah yang ketiga ke Bangka ini. Nengok sekarang ramai sekali dan banyak orang kopi. Dulu kayaknya saya datang ke sini belum sebanyak sekarang, dan setiap tempat nongkrong itu ramai. Masjid-masjid semakin tegak, banyak yang bangun masjid. Patokan jamaahnya selalu sholat Jumat. Ustaz, kalau di sini Jumatannya ramai. Oh iya, kalau cari orang Islam memang sholat Jumat. Kalau mau cari orang beriman, sholat subuh. Itu pun tidak semuanya bisa bertahan duduk, karena habis assalamualaikum warahmatullahi semuanya akan pergi ke planetnya masing-masing. Betul tidak? Surga tuh mahal Bang Kakak ya Bunda. Tadi ditanya siapa yang mau surga, semuanya bilang mau. Siapa mau bayar harganya? Tidak semuanya. Jadi saya terus terang lagi cari konten ini, mau bahas apa kira-kira yang sesuai dengan wajah-wajah ayah-ayah dan bunda semuanya. Tapi kalau materi dua ini insya Allah kayaknya cocok lah sama ayah bunda semua. Di sini ada yang mungkin mati atau pasti mati. Hah? Pasti mati. Ada yang sudah dapat bocoran belum? Kapan matinya? Belum. Kalau kita mau nikahkan anak, ini kan saya yakin sudah ada yang pernah nikahkan anak. Itu kita ukur waktunya kan. H-10, H-9, H-8. Itu kita ukur waktunya, lalu kita bilang ini sudah waktunya. Kita bikinkan checklist gitu. Serius enggak kira-kira persiapannya? Ya, ayah kan pernah nikahkan anak. Pakai checklist enggak ya? Makin dekat hari H makin stres biasanya. Sayangnya kematian kita enggak dikasih bocoran sama Allah. Dan itu lebih pasti daripada pernikahan anak kita, dan itu jadi pintu gerbang untuk menuju alam selanjutnya. Cerita kematian ini memang tidak menarik bagi sebagian orang dan horor. Makanya orang lebih suka bahas yang rezeki, duit, lunas utang, apalagi penyakit sembuh, amalan supaya bisnis lancar. Antum buka di YouTube banyak sekali tuh. Saya punya kesempatan tidak lama datang di Bangka ini
nyampaikan satu poin pertama, kita semua pasti mati. Saya pernah baca buku-buku motivasi, buku-buku semangat, motivasi modern. Tidak ketemu saya alasan untuk lebih semangat ketimbang bagaimana kita mempersiapkan hidup yang baik dan mempersiapkan mati yang baik juga. Mati yang baik itu namanya husnul khatimah. Boleh saya cerita? Saya pergi ke kantor urusan agama, ketemu dengan kepala kantor urusan agamanya. Beliau bilang begini, ada ayat Al-Quran antum mungkin pernah dengar, in ahsantum li anfusikum. Ada yang masih lupa? Masih lupa atau masih ingat? Apa artinya in ahsantum li anfusikum? Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada dirimu. Kalau engkau berbuat buruk itu juga kembali pada dirimu. Nah, ini cerita tentang seorang bapak-bapak di sebuah kampung yang tadinya tuh dia bikin TPA. TPA-nya ramai, dia beli tanah. Tapi bukan untuk diri dia. Dibangun tanah itu lalu dibikinkan musola atau surau. Dengan izin Allah berkembang lagi, bikin masjid. Bapak ini mulai dari TPA, surau kecil, lalu bikin masjid. Atas izin Allah, hari Jumat itu, singkat cerita nih ya, dia yang fundraising, dia yang cari duit, dia yang keliling-keliling, dagang, usaha, pokoknya dapat duit, masukkan untuk bangun masjid. Dapat duit, bangunkan untuk bangun masjid. Singkat cerita, jadilah tuh masjid. Dan hari Jumat itu, hari Jumat perdana, beliau sholat di masjid itu. Terharulah rasanya ya, sholat di masjid sendiri, dari TPA berubah jadi masjid, sholat. Masya Allah, tabarakallah. Kata bapak KUA ini, kepala KUA, karena waktu itu kami kesana tuh mau akad ikrar wakaf. Beliau cerita bahwasanya masjid itu juga sudah diakad ikrar wakafkan. Jadi beliau beli tanah, lalu tanahnya dibangunkan TPA, masjid dan sarana dakwah kebaikan gitu, lalu diwakafkan sama beliau ini, kepala KUA ini. Sudah diwakafkan sebelum masjidnya dipakai sholat Jumat. Singkat cerita, ayah bunda bang kakak, hari Jumat dipakai sholat, Jumat depan beliau sudah tidak bisa sholat di situ lagi. Kan hari ini Jumat, misalnya gitu ya. Jumat depan tuh sudah tidak bisa dipakai untuk sholat Jumat lagi, karena hari Rabunya beliau meninggal dunia. Dan beliau adalah jenazah pertama yang disolatkan di masjid yang beliau bangun sendiri. Ayah kandung saya, meninggal umur 48 tahun. Ayah kandung saya tuh waktu 2001-2002 ikut membersamai, bukan inisiator ya, hanya ikut membersamai, bantu mempromosikan, bantu ngawal dengan mama, dengan adik-beradik ayah almarhum, membebaskan sebuah tanah untuk pemakaman, untuk kuburan. Jadi beliau menginisiasi, mengajak gitu, mempromosikan tanah. Karena wakaf kuburan yang sebelumnya itu udah penuh dekat Sungai Kapuas. Ini di daerah baru dibikin area baru pemakaman. Ayah ikutlah membebaskan itu, ikut ngajak-ngajak orang. Singkat cerita, tanahnya lunas. Waktu itu 40-an juta kalau tidak salah saya. Berapa pastinya saya tidak ingat. Tapi tanah itu dibayar tahun 2001-2002. Begitu lunas tanahnya, warga komplek kami itu ada yang meninggal satu orang, Kak Vivi namanya. Jadi bolehlah dikuburkan di situ. Ayah saya ngomong sama mama, "Mak, beruntung sekali ya Vivi ini, untung tanahnya sudah lunas. Kalau belum, mungkin dikuburkannya di kuburan yang lama dan itu sempit." Terus ayah saya bilang gini, "Tapi kasihan dia nih, sendirian ya di sini. Siapa ya orang yang kedua?" Tidak sampai 3 bulan setelah kejadian itu, ayah saya jadi orang yang nomor 2 di kuburan itu. Sekarang sudah ratusan, sudah banyak. Apa yang saya mau sampaikan dari 2 cerita ini, sekecil apapun kebaikan yang sedang kita lakukan sekarang,
itu kembalinya ke kita lagi. Sebagaimana sekecil apapun kejahatan atau maksiat yang sedang kita lakukan, itu balik juga ke kita lagi. Abang kakak yang dirahmati Allah, mungkin ada yang ngerasa sedang dan masih terus berbuat baik, tapi kebaikannya tidak diapresiasi atau tidak dihargai oleh manusia. Saya mau bilang, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang masih bertahan berbuat baik, walaupun kebaikannya tidak diapresiasi, tidak dihargai, tidak dianggap. Tidak ada yang, mantap abang bang, masya Allah bang, luar biasa bang. Tidak ada. Abang kakak berbuat baik seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari, silent aja, dan tidak ada yang mengapresiasi. Bersyukurlah. Kenapa? Karena bisa jadi itu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari ujub, dari riya, dari sum'ah, dan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membuat amal soleh kita jadi hangus. Saya pernah bilang begini, hati-hati dengan kamera manusia, karena kamera manusia bisa membuat amal jadi sia-sia. Kita baik di hadapan manusia dengan baik di hadapan Allah tuh beda jauh. Saya pikir tadi di masjid komplek Polda ini banyak santri-santri, polisi-polisinya. Saya mau cerita Khalid bin Walid tadi sebenarnya. Pernah dengar Khalid bin Walid? Siapa Khalid bin Walid? Panglima perang. Dia yang mengambil alih Bukit Rimah di perang Uhud waktu masih kafir. Khalid ini terkenal memang ahli strategi perang. Yang kita perlu belajar dari Khalid adalah waktu beliau menjadi panglima perang, tidak pernah kalah dan tidak pernah bantah. Khalifahnya Umar bin Khattab. Jadi dari zaman Rasulullah pindah ke Abu Bakar As-Siddiq, masuk lagi ke Umar bin Khattab. Ini Khalid tidak pernah kalah dan tidak pernah bantah. Satu hari orang-orang pada ngomong gitu, ini kalau yang mimpin perangnya adalah Khalid, pasti menang. Udah sampai kayak gitu statementnya. Umar dengar, wah ini tidak bagus ini, tidak benar kata Umar. Akhirnya sama Umar dikirim surat. Surat apa? Surat pemecatan, pemberhentian. Pemberhentian jadi apa? Jadi panglima perang. Kalau orang zaman sekarang gimana Ustaz kena gitu kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Misalnya Ustaz nih, contoh aja Ustaz, biasa imam di sini, tiba-tiba dapat surat Ustaz tidak boleh lagi jadi imam gitu. Kira-kira protes nggak ya di sosial media ya? Kalau Khalid tuh punya Instagram atau punya TikTok, kira-kira dia update status nggak? Siapa komandan Paskas Bangka ada? Mana? Nah bang, abang tiba-tiba dapat surat, mohon maaf abang jadi Paskas biasa gitu, bukan lagi komandan. Kira-kira gimana bang? Hah? Mudah-mudahan ya bang ya. Jadi Khalid itu dapat surat, pas dibaca dia bilang, aku sami'na wa ata'na. Orang-orang di sekitar Khalid protes, Khalid kau tidak salah loh, kau tidak juga tanya apa masalahnya. Kenapa Umar bin Khattab tanda kutip zalim, memecat sepihak, tidak pernah nanya. Khalid santai aja, sami'na wa ata'na. Apa kata Khalid? Jadi panglima atau jadi tentara, aku tetap turun ke medan perang. Karena aku perang untuk Allah, bukan untuk Umar. Jawaban itu bagi saya secara pribadi, oh begini kalau mau beli surga yang namanya Firdaus itu. Kadang-kadang penilaian manusia, anggapan manusia, kacamata manusia itu bikin kita jadi tidak ikhlas dalam beramal soleh. Oke, kaos pusat Paskas, begitu tanya berapa ton sekarang? Cuma 1 ton. Itu besar logo kecil tonase namanya apa? Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Ini di kota Samudra Atlantik.
Apa ketawa-ketawa? Saya tidak ngomong sini loh, saya ngomong di Samudra Atlantik. Jadi logo besar, tonase kecil. Tepuk sebelahnya bilang memalukan gitu kan? Aku bilangnya, oh ada Ridwan di sini. Tahu kan ente Wan? Saya lagi di mana Wan? Ridwan Maulana. Emang ente tahu Wan saya lagi di mana? Jadi apa tadi? Tonase, logo besar-besar, tonasenya kecil-kecil. Apa bilang sebelahnya? Memalukan. Aku perang kata Khalid untuk Allah. Jadi panglima atau jadi tentara, aku tetap turun ke medan perang karena aku perang untuk Allah, bukan untuk Umar. Pagi ini sepertinya itu materinya. Dalam rangka apa Ustaz kita turun ke medan perang? Dalam rangka apa kita terjun ke masyarakat? Ngapain kita mikul beras? Dalam rangka mencari bekal untuk menghadap Allah. Karena motivasi yang lain saya belum ketemu gitu. Kaya, terkenal, populer, sukses, punya aset. Menurut saya biasa aja. Tapi cuman punya wafat husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, bisa bertemu dengan Allah. Nah, ini menarik kalau menurut saya. Karena yang saya lihat dengan izin Allah, orang-orang yang fokusnya sama akhirat, cita-citanya akhirat, bersungguh-sungguh memperbaiki diri untuk tujuan akhirat itu, dunia itu loh datang dalam keadaan hina di kaki dia. Demi Allah, saya lihat dan ketemu orang-orangnya. Dia tidak cinta sama dunia, tapi dunia itu cinta sama dia. Naik private jet dengan super air jet itu sama ya bagi dia. Tidak sempat dia nak, hai guys, aku lagi private jet guys. Apa? Ketemu saya sama orang-orangnya yang dikasih duit berapa gitu, terima, habis. Konsepnya terima, kasih, terima, kasih. Tidak sempat parkir di hatinya. Pakai mobil kan bisa gini, mohon maaf misal kita pakai mobil merek yang harga-harga, misal contoh misal 100 juta, bagus dah tuh kan, ke masjid, bagus dah, bagus. Ini ada orang pakai mobil 10 miliar ke masjid subuh. Jadi harta yang bikin orang mungkin silau gitu, itu sedikit pun tidak bikin dia bergetar untuk nyembah Allah. Segitu semangatnya dia ngejaga sholatnya, segitu gampangnya dia menggeser uangnya 1 miliar 500 juta. Mungkin ada yang berpikir gini, saya sih pengen bisa sedekah begitu, duitnya aja yang belum ada. Itu namanya biber, apa namanya? Lidah tak bertulang tuh begitu. Kapan ngomong begitu? Waktu tak punya duit. Yang ngomong bukan saya. Abang kakak coba lihat, ada yang Qur'annya di luar kepala di sini? Maksudnya di catatan itu. Coba buka Quran surat At-Taubah 9 ayat 75. Dapat tak? Ada satu orang yang bisa buka. Wa minhum, kata Allah, wa minhum man ahadallaha lain atana min fadli lanas saddaqonna walanakunanna minas salihin. Ada sekelompok orang yang berjanji kepada Allah, kalau nanti saya sukses, kalau saya berhasil, saya akan sedekah. Dan saya akan jadi orang soleh. Kalau bahasa kita, doakan ya bang, semoga tanah saya laku. Nanti kalau laku saya mau sedekah. Doakan ya Ustaz, semoga kelapa sawit saya nih bisa panen banyak. Kalau nanti panen, apalagi di sini, timah di sini. Doakan Ustaz, semoga ini bisa jadi manfaat untuk umat. Tambang saya nih, ada tambang, ada macam-macam amal soleh yang diniatkan. Jadi waktu belum itu tidak seram.
Ujian datang ketika Allah mulai bukakan keran rezekinya, terbuka lebar. Di situ langsung Allah kasih ujian sama kita di ayat 76-nya. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi ternyata pelit itu datang pas uangnya ada. Kapan orang itu jadi dermawan? Waktu waktu tidak punya. Yang ngomong siapa? Allah di dalam Quran. Jadi jangan bilang Ustadz itu bilang kalau udah kaya pelit. Bukan Ustadz itu. Quran surat 9 ayat 75. Di ayat 76 Allah bilang kalau udah datang uangnya, kalau udah masuk duitnya, datang ke rekening mulai pelit. Pak, keluarkan zakat Pak, tanah bapaknya sekian. Oh nanti dulu uangnya mau saya putar dulu. Uangnya mau diapa? Mau diputar dulu. Akhirnya bukan uangnya yang berputar, kepala dia yang diputar sama Allah. Apa? Opening. Apa kalau orang buka bisnis itu apa namanya? Opening. Makanya habis buka bisnis langsung ada gurau. Apalagi kalau grand opening. Ya. Kapan pelitnya datang, abang kakak menurut Al-Quran? Pada saat uang datang. Begitu uang sudah cair langsung pelit. Yang ngomong siapa? Quran. Tapi mudah-mudahan kita di sini enggak. Kita minta sama Allah dijauhkan dari sifat pelit itu. Nah, ayat 77 kalau abang kakak masih buka Qurannya, lanjutan kalimatnya adalah fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Kata Allah nih, karena dia berjanji kepada Allah dan meminta supaya bisa sedekah, dan begitu datang rezekinya sedikit dari rezeki Allah dititipkan kepadanya dan dia tak mau berbagi pelit tadi, Allah tancapkan, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, Allah tancapkan kemunafikan dalam dirinya sampai hari ketemu sama Allah. Berarti 3 alam. Dunia munafik, alam barzah munafik, masuk ketemu Allah pun nanti di akhirat munafik. Gara-gara janji. Yang janji siapa? Dia. Maka saya kadang-kadang ngeri-ngeri sedap kalau ada orang buka usaha, buka bisnis terus bilang gini, saya doakan ya semoga nanti ini sukses, kalau sukses saya mau bantu ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu kadang-kadang ngeri-ngeri sedap saya. Karena saya sering ketemu sama orang begitu sukses hilang. Bukan infaknya hilang, dia-dianya hilang juga. Tadinya mikul beras, begitu udah mulai sukses hilang. Jadi ujiannya tuh kata Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian susah. Aku takut kalau kalian dikasih rezeki lebih sama Allah. Karena banyak orang yang tumbang justru saat di atas. Kalau lagi di bawah tuh insya Allah saya ketemu orang baik-baik Pak, yang istiqomah duduk kayak gini nih. Biasanya mohon maaf ya, yang memang tidak saya lanjutkan lagi. Kapan dia dekat sama Ustadz? Kapan dia dekat sama masjid? Kapan dia dekat sama amal soleh? Pas? Kalau kami di Pontianak ada pantunnya Ustadz, kue korket, kue bloda. Udah sakit baru sadar. Yang di pojok-pojok situ pegang tasbih khusyuk, doanya panjang. Kapan? Lagi kena kejar debt collector. Jadi kalau ada yang hari ini dengan izin Allah bisa ke masjid dalam kondisi rezeki berlebih, bisa ke masjid dalam kondisi tubuh sehat, maka saya mau kasih doa. Mau saya kasih doa? Kita minta sama-sama ya. Ya Allah, berikan kami rezeki sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Coba diulang. Ya Allah, beri kami rezeki sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Karena banyak orang sehat tapi tidak taat. Banyak juga orang sehat tapi tidak ada manfaat. Cuma ngabiskan jatah beras saja. Coba diulang. Ya Allah,
berikanlah kami rezeki sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Jadi bagaimana badan yang sehat itu bisa dipakai untuk bangun malam, mulut yang tidak sariawan dan gigi yang tidak sakit itu bisa kita pakai untuk istighfar, astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Otak yang hari ini masih bisa berpikir, menginstruksikan tangan, angkat tangan kanan, ayo kita pakai untuk menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita bisa balas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kami rezeki sehat dalam taat, sehat bermanfaat, bisa nolong orang, bisa bawa kebaikan untuk orang. Hari ini ada event di Bangka, namanya Indonesia Bahagiakan Santri. Ayah bunda bisa hadir, datang. Kalau mau bantu, bisa pilih, bisa pakai atau bisa pakai dan. Apa? Cara bantunya bisa pakai atau bisa pakai dan. Satu, harta. Dua, tenaga. Tiga, doa. Empat, jadi mitra. Maksudnya jadi panitia, ikut terlibat dan segala macam. Lima, wibawa. Mungkin ada yang pakai seragam coklat nanti. Itu seragam amanah. Abang kakak yang punya seragam coklat bisa pakai baju kayak saya. Tapi saya tidak bisa pakai seragam coklat kayak abang dan kakak. Itu namanya wibawa. Allah kasih pangkat. Saya pernah ketemu sama salah satu, menurut saya dia perwira lah. Kalau melati 3 itu apa artinya? Kombes. Berarti udah tinggi itu pangkatnya. Lumayan. Perwira atau orang biasa? Sudah perwira menengah. Jadi saya ketemu sama beliau. Saya kan tidak ngerti pangkat-pangkat. Saya cuma bilang, Pak, saya bilang, kayaknya pangkat di sini melati 3 itu bukan orang biasa lah. Saya tanya usil sama beliau, Bapak tahu tidak apa artinya melati 3 di situ? Dia bilang, ini simbol pangkat aja Ustaz. Boleh tidak saya sampaikan sesuatu Pak? Saya bilang, melati itu bunga di kuburan. Saya bilang, ada 3 di sini, 3 di sini. Berarti Bapak tuh saya bilang diingatkan oleh bunga melati itu untuk banyak-banyak ingat mati. 6 dah bunga melatinya Pak, saya bilang. Bentar lagi tuh saya bilang, udah punya bekal apa? Saya kira dia marah. Rupanya nangis, dipeluknya. Jadi gimana caranya saya bisa ke surga Ustaz? Bimbing saya Ustaz, tolong arahkan Ustaz. Oh, saya bilang kita bikin SBI, Santri Bayangkara Indonesia. Saya bilang pakai seragam Bapak, pulpen yang Bapak punya, wibawa yang Allah titipkan ke Bapak untuk ngajak sebanyak-banyaknya orang mengenal Allah dan Rasulnya. Deal? Deal, salam. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Apa? Ada yang di kepolisian sini, Santri Bayangkara ada? Tidak ada? Tidak ada semuanya sini. Jadi ini yang duduk ini depan saya ini siapa nih? Tentara-tentaranya Allah ya. Jadi saya bilang sama beliau, itu bunga melati adalah bunga yang biasa ditaburkan di kuburan. Ada 6 bunga di sini. Berarti bunga itu yang nanti jadi pengingat, setiap hari dipakai. Tiap hari jadi pengingat. Mudah-mudahan abang kakak, kematian ini bisa melembutkan hati kita. Mengingat mati ini bikin kita mau gitu untuk bersegera dalam berbuat baik. Kalau hari ini masih lagi ngapo, boy, lagi santai kawan, gitu apa? Lagi santai. Oh, kalau cerita mati nih, kalau saran saya, tidak sempat kita santai-santai. Kita harus selalu berpikir, udah punya bekal apa aku ya gitu. Apa yang mau aku siapkan ya. Maka tadi malam dikumpulin KPM, saya ceritakan, saya dengan izin Allah sudah punya kain kafan, sudah siapkan juga lubang kuburan. Mungkin bagi sebagian orang ini horor, tapi itu pasti loh. Kenapa kita siapkan sarang burung walet, siapkan kelapa sawit, siapkan kebun durian. Kita udah seumur-umur gini masih mikirkan investasi ruko dan segala macam.
Tak sempat ke nyiapkan kuburan yang 1 meter kali 2 meter tuh. Tidak pengen ke beli tanah sendiri untuk kuburan sendiri. Jangan sampai kita punya sertifikat berhektar-hektar, punya sertifikat tanah berhektar-hektar, punya aset bermiliar-miliar, giliran meninggal numpang di tanah wakaf orang. Bangka ini masih ada kan tanah 1 meter kali 2 meter? Masih banyak kayaknya, saya tengok di atas pesawat tadi malam tuh, pas kemarin mau landing, masih banyak tanah kosong di Bangka. Abang kakak sebagai orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat kematian dan siapkan betul-betul kematian itu. Mungkin kalau mau beli tanahnya belum ada, bookinglah dulu kain kafannya. Yang pernah umroh, kain ihramnya jangan dibuang, bawa balik, nanti label travel itu dibuang, digunting, bilang sama istri sama anak, nanti kalau saya meninggal kafankan saya pakai kain ihram yang ini. Boleh, boleh, asal tidak ada tulisannya aja Salsabila Travel bisa. Nanti orang pas mau jenazahnya nengok logo ini mau pergi umroh ke? Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan yang bisa diambil, dan mudah-mudahan ayah bunda, abang kakak, semua yang hadir di kesempatan kali ini kita bisa kumpul nanti di Salsabila, di surga yang terbaik, di Firdaus. Mudah-mudahan kita istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, dan mudah-mudahan kita bisa satu surga sama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin Allahumma amin. Semoga Allah izinkan kita sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Jangan sampai kita nih sehatnya justru malah naudzubillah untuk maksiat, atau badan kita sehat tapi kita tidak ada manfaatnya sama sekali untuk orang-orang sekitar kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk acara juga hari ini ya Bang Kakak, untuk mama saya, ibu saya, untuk kami semuanya sekeluarga besar, dan minta doa khusus untuk acara Indonesia Bahagiakan Santri di Bangka Belitung hari ini. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah balas dengan balasan berlimpah siapapun yang terlibat, membantu, mensupport, memikirkan, ikut terlibat, orang yang nampak, yang tak nampak, siapapun yakinlah dan percayalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapapun yang berbuat baik pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala selama niat dan harapannya adalah Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum yang doa. Minta berkat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan. Yang punya penyakit semoga Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang sedang sempit semoga Allah lapangkan, yang sedang punya hajat baik yang baik semoga Allah kabulkan dengan cara-cara terbaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.